Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kau mau. Gitu. Pulang dari masjid, sendal halus. Nah, kalau nggak punya rasa malu, jadi bawa. Gitu. Tapi kalau dia malu bisa ini ngalian, kan? Dan dia tidak akan melakukan itu. Ya termasuk malu ketika di bulan Ramadan tidak puasa. Malu kalau di bulan Ramadan tidak sholat taraweh. Malu kalau tarawehnya salah. Zakat fitrah yang udah dibayarkan ya oleh dia, kalau dia meninggal sebelum tanggal 1 Syawal, sebelum maghrib tanggal 1 Syawal, itu zakat fitrahnya boleh diambil kembali. Boleh. Hari itu era mah. Nah, jadi makan dengan beras 10.000, zakat fitrahnya dengan beras 8.000. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Hari itu era mah gitu. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa abirumnya minjama'a. Al-hadisul isruna, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 dalam Arba'in An-Nawawiyah ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari, dari kaum Ansor, dari golongan Ansor, Al-Badri radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adrakan nas, sungguh dari apa yang umumnya didapatkan oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari percakapan atau dari kalam kaum-kaum dari nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idza lam tastahi, apabila engkau tidak punya rasa malu, gitu. Kalau engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kau mau. Jika kau tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kau mau. Gitu. Rasa malu atau sikap atau pemalu itu merupakan bagian dari satu bagian dari syariat nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW. Jadi di antara syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah menanamkan rasa malu, gitu. Hakikatnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari juga kita punya rasa malu terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Dan ini di sini disebutkan ini menjadi
bagian pokok atau materi yang ada di setiap setiap risalah para nabi dan baginda Rasul. Kenapa? Karena dari malu inilah gitu, dari rasa malu ya, orang bisa berbuat baik atau dia berbuat jahat. Pulang dari masjid, sendal halus, nah, lebaran, mau lebaran terus ada sendal bagus, lumayan, nggak ada yang tahu, orang masih pada sholat di dalam gitu, keluar, lumayan bawa. Nah kalau nggak punya rasa malu, jadi bawa gitu. Tapi kalau dia malu bisa ini ngalian kan. Walaupun orang daripada sholat, jangan-jangan ada orang yang melihat, minimal itu. Tapi kalau orang yang beriman, ya pasti perbuatan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan melakukan itu. Jadi ada orang korupsi, orang ya maling, mencuri, itu kuncinya antaranya apa? Tidak punya rasa malu, nggak malu bahwa itu bukan hak dia, gitu ya. Malu. Nah ini makanya apa? Malu ini menjadi apa? Menjadi sabda Rasulullah, malu menjadi bagian dari iman. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Al haya'u khairun kulluhu. Ya. Dengan rasa malu, rasa malu itu menjadi kebaikan seluruhnya. Punya rasa malu tuh nggak ada jeleknya. Gitu. Orang yang punya rasa malu. Dengan rasa malu orang bisa berbuat baik dan bisa melakukan kejahatan. Ini udah tanggal 14. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengeluarkan zakat fitrah ya. Emang boleh gitu ya. Jadi zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan bagi orang yang pertama menyaksikan ghurub terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal, itu yang wajib. Kemudian yang kedua punya kelebihan harta ya pada malam itu untuk makan, untuk konsumsi sekeluarga malam itu dan siangnya. Nah sekarang boleh kita mengeluarkan zakat kita, boleh. Jadi kita kalau mengeluarkan di sekarang ini di mulai awal 1 Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan kita udah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Itu di waktu sunnah ya. Artinya apa? Kenapa disebut waktu sunnah? Artinya kita belum wajib zakat sebenarnya, tapi kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau gitu, hari ini dia sudah mengeluarkan zakat fitrah dan ternyata gitu, si Sahsun ini, si Fulan ini pada tanggal 27 Ramadan karena takdirnya kemudian dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia di tanggal 20 Ramadan, 27 Ramadan, wajib nggak dia mengeluarkan zakat fitrah? Dia tidak wajib fitrah. Kenapa? Belum sampai kepada waktu wajib. Yaitu apa? Dia tidak menyaksikan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Loh, tapi dia kan udah bayar zakat fitrah. Nah, artinya di sini itu zakat fitrahnya boleh diambil kembali. Boleh. Siapa keluarganya datang ke panitia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau apa Pak? Mau zakat? Enggak, saya mau ngambil zakatnya saudara saya. Mau mengambil zakatnya anak saya, mau mengambil zakatnya ini saya. Yang kemarin udah saya bayar, tapi dia meninggal dunia. Boleh, boleh. Hari itu erak mah. Nah itu maksudnya gitu. Aduh ujungnya hari itu erak mah gitu. Artinya boleh. Artinya kalau dia malu kalau diambil, jadi apa tuh? Jadi kebaikan, jadi sodakoh gitu. Bagi siapa? Kepala keluarganya, karena zakat fitrah itu kan wajib bagi kepala keluarga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi kewajiban zakahnya gitu. Itu malu. Jadi kalau nggak punya malu diambilin lagi ya zakat fitrah, mangga geus dibagikeun ku panitia. Biasa geus dibagikeun gitu, penta deui gitu. Nah, kemudian Ibnu Rajab itu membagi malu ini ke dalam 2 bagian gitu ya.
Jadi pertama kata beliau, ada malu yang sudah menjadi tabiat lahir, bawaan sejak lahir. Udah sejak lahir itu juga memang dia punya apa? Punya rasa malu yang besar. Dan itu merupakan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tabiat ini itulah tabiat malu yang dimiliki oleh siapa? Oleh para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu semuanya sejak lahir mereka sudah kuat rasa malunya. Nah, kemudian yang kedua, rasa malu atau sikap atau sifat malu yang diusahakan. Itu malu pada kita ya. Pada apa umumnya manusia. Jadi itu merupakan apa? Merupakan jadi malu itu merupakan sikap yang bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan, bisa dipelajari riadoh itu kan belajar ya. Belajar untuk apa? Menjaga rasa malu. Nah, dasarnya apa? Pertama karena pengenalan ya. Karena mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama dia berkeyakinan dengan apa? Dengan satu sifat Allah, yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui, pasti kita akan punya apa? Punya rasa malu yang tinggi, Jadi kalau mau berbuat salah, mau berbuat yang tidak baik, itu senantiasa dia akan berpikir ulang. Kenapa? Karena keyakinan setiap perbuatannya itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Johor Tauhid itu, karena Sama dan Basor ini selalu menjadi pasangan, sifat yang berpasangan. Jadi apapun yang kita lakukan itu senantiasa diketahui dan bahkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, orang yang keyakinannya tinggi, atau bahasa ini adalah iman ya. Orang yang imannya tinggi, maka dia akan punya rasa malu. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan bahwa malu merupakan bagian dari iman. Bahkan Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain, al haya wal iman kurina jami'an, selalu bersamaan. Keberadaannya selalu apa? Bersamaan. Jadi kalau ayah rijal pasti ada, nah gitu maksudnya. Kalau ada ini pasti ada ini, gitu ya. Selalu berada bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, ya, apabila diangkat, dihapus gitu ya, ahaduhuma, akan salah satu dari keduanya rufi'a al akhir, maka hilanglah yang lain. Jadi kalau satu hilang, maka yang satunya juga hilang. Jadi kalau malu dan iman itu selalu bersama-sama. Kalau selalu bersama-sama itu, apabila salah satunya hilang dari seseorang, maka yang lainnya juga akan hilang. Artinya orang yang tidak punya malu ya, itu pasti imannya lemah atau bahkan mungkin tidak ada. Tidak beriman kepada apa? Kepada Allah. Ya, seperti tadi contohnya, kenapa dia mencuri? Ya karena dia tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman nggak mungkin mencuri. Kenapa dia korupsi? Ya itu juga tidak beriman kepada Allah dan dia tidak punya rasa malu. Dia bangga dengan apa? Dengan harta milik orang lain, milik rakyat, milik negara, itu kan artinya milik rakyat. Dia bangga dengan itu ya. Dia tidak punya rasa malu. Jadi itu. Ini hadis ini sangat pendek, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi pasna masita ya. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka silahkan lakukan apa yang kau mau, dengan konsekuensi
Kalau yang kau mau itu baik, ya konsekuensinya mendapat pahala. Kalau yang kau mau itu, yang kau lakukan itu sesuatu yang tidak baik menurut syariat, ya resikonya kau akan mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan hikmah haflah kita pada hari ini kita diberikan rasa malu gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya termasuk malu ketika di bulan Ramadan tidak puasa. Malu kalau di bulan Ramadan tidak sholat taraweh. Malu kalau tidak melakukan taraweh. Ketika kita melakukan taraweh, malu kalau tarawehnya asal-asalan. Supaya apa? Taraweh kita berkualitas, sesuai dengan tujuan. Nah, jadi makan dengan beras 10.000, zakat fitrahnya dengan beras 8.000. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Hari teu era mah gitu. Di dalam tas tahik gitu ya. Ya nggak malu tuh gitu. Kenapa? Zakat fitrah tadi hikmahnya apa? Karena tadi kan puasamu akan menggantung antara langit dan bumi. Kan hadisnya gitu. Puasa kita tuh menggantung antara langit dan bumi. Artinya apa? Sudah diangkat naik untuk disetorkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak nyampe-nyampe, ngegantung aja. Hatta sampai mengeluarkan zakat fitrah. Itu berarti apa? Itu penolong puasa kita. Jadi itulah jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa malu itu merupakan ajaran dari seluruh para nabi dan rasul. Yang kedua, malu dan iman itu senantiasa bersama-sama. Orang yang tidak punya rasa malu, ya naudzubillah, itu orang yang tidak punya iman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk selalu mempertimbangkan tadi rasa malu kita ketika kita akan melakukan sesuatu. Jadi selalu ini saya kalau begini kira-kira eraan tuh ya dilihat oleh Allah, gitu ya. Sehingga apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, kita tamat, kita selesai, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan seluruh amal-amal yang Allah sediakan di bulan Ramadan menjadi amal yang mutaqabbal, dan kita lulus setelah selesai Ramadan ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.